Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Rustini dari SMP Negeri 3 Kota Cirebon, CGP Angkatan 9. Saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi menggunakan model 4F. F yang pertama adalah facts atau peristiwa. Sebelum memasuki modul 2.1, yang harus dikerjakan adalah pretest modul 2. Kemudian melakukan pendalaman materi modul 2.1, di antaranya 1. Mulai dari diri. Saya merespon pertanyaan bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya yang berbeda-beda. Jawaban, guru memahami tujuan belajar, mengetahui kebutuhan murid, melakukan manajemen kelas yang efektif, melakukan penilaian berkelanjutan. Yang kedua, eksplorasi konsep. Saya memperoleh pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi dan konsep-konsep yang berkaitan dengan diferensiasi. Membuat diagram flyer yang menggambarkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, ruang kolaborasi. Kami dibagi menjadi 2 kelompok, SD dan SMP, untuk menyelesaikan kasus sesuai dengan jenjangnya. Setelah melakukan presentasi dan diskusi tugas, di-upload ke LMS. Yang keempat, demonstrasi kontekstual. Membuat RPP berdiferensiasi dengan mencantumkan pemetaan kebutuhan murid. Yang kelima, elaborasi pemahaman. Tanggal 1 November 2023, kami diberi penguatan pemahaman mengenai pembelajaran berdiferensiasi oleh instruktur. Yang keenam, koneksi antar materi. Saya membuat penjelasan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menghubungkannya dengan materi pada modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Dan yang terakhir, membuat aksi nyata. Saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi pada materi listrik statis kelas 9. Model yang kedua, ini tahapan yang keduanya adalah feeling atau perasaan. Perasaan saya saat mempelajari modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi, sempat berpikir bahwa pasti akan repot saat melakukannya di kelas. Pemahaman saya pun sedikit keliru. Ternyata kita tidak harus menerapkan semua strategi diferensiasi. Hanya satu strategi saja itu sudah termasuk berdiferensiasi. Misal hanya strategi konten saja atau proses saja atau produk saja, itu sudah termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga belajar membuat flipbook dan live worksheet yang bertujuan untuk mengkoordinir gaya belajar yang berbeda. Sekarang saya merasa senang karena banyak ilmu baru yang saya dapatkan dan semoga dapat diterapkan dalam pembelajaran saya di kelas. F yang ketiga adalah finding, pembelajaran yang didapat dari modul 2.1. Pembelajaran yang saya dapat adalah pengertian pembelajaran diferensiasi, bagaimana menciptakan pembelajaran diferensiasi di dalam kelas, apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi harus mengacu pada kebutuhan belajar murid, karena setiap siswa itu unik, berbeda. Kemudian terdapat 3 strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Namun strategi itu tidak harus ketiga-tiganya ada. Cukup salah satu saja yang juga sudah termasuk pembelajaran diferensiasi. Namun alangkah baiknya jika kita juga mencoba untuk menerapkan ketiga-tiganya. Dan F yang keempat adalah future, penerapan atau penerapannya. Saya akan berusaha untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Niat ini harus disertai dengan perancangan pembuatan modul ajar atau RPP yang matang, media yang relevan, dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi dan kebutuhan siswa. Semua pengalaman ini menunjukkan komitmen saya untuk mengembangkan diri sebagai pendidik dan mendukung pendidikan yang lebih baik. Saya berharap terus bersemangat dapat meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.